Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-15, yaitu tentang lanjutan contoh soal dari kombinasi. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Dalam suatu ruangan terdapat 20 orang. Jika setiap orang bersalaman tepat satu kali satu sama lain, ada berapa banyak salaman yang terjadi? Nah, soal ini kenapa kok diselesaikan dengan kombinasi? Gini logikanya. Setiap salaman itu kan pasti melibatkan dua orang. Oke, misalkan si A sama si B. Nah, lalu misalkan A salaman sama si B dengan B salaman sama si A itu kan sama aja. Karena di sini setiap orang bersalaman tepat satu kali satu sama lain. Jadi kalau A bersalaman sama B, ya artinya B juga bersalaman sama A. Ya, jadi AB sama BA itu sama aja. Urutan tidak penting. Pokoknya dari 20 orang kita pilih 2 orang. Nah, ada berapa banyak salaman? Ya sudah. Kan berarti banyak salaman atau banyak caranya adalah 20 kita pilih 2 kan? Atau 20C2. Ngerti ya? Jadi ya sederhana seperti itu. 20C2. NCR sama dengan N faktorial, berarti 20 faktorial, per N min R faktorial, 20 min 2, 18 faktorial, kali R faktorial, berarti 2 faktorial. Oke, 20 faktorial kita urai sampai 18 faktorial. 20, 19, 18 faktorial. Stop sampai sini, per 18 faktorial dikali 2 faktorial, itu 2 kali 1. 18 faktorial dicoret. Lalu 2 coret sama 20, 10. 10 kali 19 itu 190 salaman. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, banyak salaman yang terjadi adalah 190 salaman. Kita ke contoh soal berikutnya. Pada sehelai kertas terdapat 8 titik dengan tidak ada 3 titik yang terletak pada satu garis. Tentukan banyak segitiga yang dapat dilukis oleh titik-titik itu. Oke, jadi di sini kita gambar aja ya, ada 8 titik. 8 titiknya ya sembarang posisinya. Yang penting tidak ada 3 titik yang terletak pada satu garis. Misalkan titik pertama di sini, titik A gitu ya. Lalu titik B misalkan di sini. Nah, kalau misalkan A di sini, B di sini, titik C nggak boleh di sini. Jadi kalau misalkan A, B ini dihubungkan dengan garis, diperpanjang nggak boleh melewati titik C juga. Itu maksudnya tidak ada 3 titik yang terletak di satu garis. Jadi C agak gini. Lalu D di sini misalkan. Lalu E misalkan di sini. F di sini. Lalu titik G kita buat di sini ya. Dan titik H misalkan buat di sini. Nah, di sini dari 8 titik A, B, C, D, E, F, G, H tidak ada 3 titik yang terletak pada satu garis ya. Jadi kalau bikin 3 titik dihubungkan dengan garis pasti belok itu ya. Nah, terus gini. Kita disuruh membuat segitiga dari titik-titik ini. Logikanya gini. Segitiga itu butuh berapa titik? Butuh 3 titik. Ya kan? Jadi, dari 8 titik ini kita pilih 3. Jadi, untuk mencari banyak segitiga, ya tinggal 8C3. Kan dari 8 diambil 3. Dan di sini kata-kata tidak ada 3 titik yang terletak pada satu garis ini gunanya untuk gini. Seandainya tadi ada 3 titik yang terletak di satu garis, misalkan C bukan di sini, C di sini, perpanjangannya AB. Maka seandainya yang kepilih itu titik A, titik B, dan titik C, nggak jadi segitiga, jadinya garis lurus. Masuk akal kan? Jadi maksudnya tidak ada 3 titik yang terletak pada satu garis, itu untuk memastikan jika dari 8 titik ini kita ambil 3 titik, sudah pasti membentuk segitiga. Bukan menjadi garis, ya karena dia terletak di satu garis. Nggak, pasti segitiga. Oke, ya sudah, kita langsung jawab. Jadi ini jawabannya 8C3. Karena untuk membuat segitiga dibutuhkan 3 titik. Jadi dari 8 titik diambil 3. Dan 3-nya tuh bebas kan, tidak memperhatikan urutan. Misalkan yang diambil ABF sama FBA sama FAB ya sama aja. Jadi mau namanya segitiga ABF, FBA, BFA kan sama aja kan ini. Ngerti ya? Jadi di sini makanya kita pakai kombinasi 8C3. NCR sama dengan N faktorial, berarti 8 faktorial, per N min R faktorial, berarti 8 min 3, 5 faktorial, kali R faktorial, berarti 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial kita uraikan sampai menjadi yang tertinggi 5 faktorial ya. Jadi 8, 7, 6, 5 faktorial. Per 5 faktorial kali 3, 2, 1. Kita urai gini.
5 faktorial dicoret, lalu bawahnya ini 3 kali 2 ya. Berarti coret sama 6 aja. Nah, beres seperti ini. Tinggal 8 kali 7 atau 56 segitiga. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Banyak segitiga yang dapat dilukis dari titik-titik itu adalah 56 segitiga. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan banyaknya diagonal dari bangun datar A segi 4. Kita gambar segi 4 ya. Di sini segi 4-nya nggak perlu khusus persegi panjang atau jajar genjang. Terserah nggak apa-apa, segi 4 sembarang ya. Misalkan saya gambar seperti ini. Nah, gini ya. Ini misalkan A, ini B, ini C, ini D. Maka kalau kita disuruh menggambar diagonal, berarti kan dari A ini nyebrang ke C. Ini kan diagonal. Lalu dari B, nyebrang ke D. Berarti total ada 2 diagonal. Ya, yaitu AC dan BD. Ya sudah, kita dapatkan jawaban soal A, banyaknya diagonal dari bangun datar segi 4 adalah 2 diagonal. Oke, sekarang kita ke soal B. Banyaknya diagonal dari bangun datar segi 5. Kita gambar segi 5. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Maka gimana cara gambar diagonal? Kita mulai dari titik A ya. Titik A berarti diagonal itu kan yang nyebrang. Bisa ke C, bisa ke D. Yang mana? Ya dua-duanya. Jadi A kita hubungkan ke C, ini diagonal. A dihubungkan ke D, ini juga diagonal. Oke, ini yang dari A. Sekarang yang dari B. B berarti bisa ke D sama E. Ya, nyebrang dua-duanya. B ke D ini diagonal, B ke E juga diagonal. Oke, sekarang dari C. Dari C bisa ke A, bisa ke E. Tapi tadi dari A ke C sudah dihubungkan. AC kan sama dengan CA. Ya, jadi ya sudah, kita tinggal hubungkan dari C ke E. Nah, seperti ini. Oke. Lalu dari D ke A sama ke B sudah dihubungkan. E juga, kan EC sama EB. Ya, jadi totalnya ada berapa garis ini diagonalnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya seperti bintang. Ya, jadi kita dapatkan jawaban soal B, banyaknya diagonal dari bangun datar segi 5 adalah 5 diagonal. Oke, kita ke soal C sekarang. Banyaknya diagonal dari bangun datar segi N. Nah, di sini seginya nggak tahu segi berapa, segi N. Artinya di sini kita disuruh mencari rumus. Nanti jawabannya pasti dalam N. Terus gimana? Kita lihat dari yang sudah kita kerjakan, kita lihat polanya. Kalau segi 4, 2 diagonal. Kalau segi 5, 5 diagonal. Ya, kalau segi N berapa? Gitu kan. Misalkan saya ambil yang segi 5. Ya, perhatikan segi 5 ya. Gini logikanya, diagonal itu apa sih? Diagonal itu garis, ya kan? Yang namanya garis itu pasti melibatkan atau menghubungkan 2 titik. Kalau misalkan ini segi 5, berarti kan titiknya ada 5. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Oke? Untuk membuat garis dari 5 titik, kan berarti kita harus ambil 2 dari 5. Dan di sini kombinasi, karena garis AB sama dengan BA, AC sama dengan CA. Ya, tidak memperhatikan urutan. Artinya di sini, banyaknya garis yang dapat dibuat dari 5 titik, totalnya ada 5C2. Oke, saya tulis ya di sini 5C2. Tapi, tidak semua garis yang banyaknya 5C2 ini merupakan diagonal. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan AB, BC, CD, DE, sama AE, ini bukan diagonal, ini kan sisi. Jadi 5C2 ini harus dikurangi dengan banyak sisinya. Karena di sini segi 5, sisinya ada 5. Jadi harus dikurangi 5. Coba kita cek. 5C2 min 5 ini harus sama dengan 5. Ya, untuk membuktikan rumus ini. Jadi kita cek ya. 5C2 itu berarti 5 faktorial per N min R berarti 3 faktorial kali R faktorial 2 faktorial dikurangi 5. Berarti sama dengan 5 faktorial kita urai menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial diurai 2 kali 1 min 5. 3 faktorial dicoret, 2 coret sama 4, 2. 5 kali 2, 10 dikurangi 5, 5. Betul, 5 diagonal. Nah, jadi di sini kita simpulkan, kalau misalkan segi N, ya gini. Kalau ada segi N berarti ada N titik. N titik untuk membuat garis, berarti dari N diambil 2, atau R-nya sama dengan 2. Berarti di sini NC2. Tetapi tidak semua NC2 ini menjadi diagonal. Harus dikurangi dengan garis yang tidak menjadi diagonal, yang menjadi sisi. Ya logikanya gini, tadi segi 5 sisinya 5.
Segi 6 sisinya 6, segi 7 sisinya 7, segi N sisinya N, berarti NC2 min N. Ya, kita dapatkan rumus banyaknya diagonal dari bangun datar segi N adalah NC2 min N. Oke, berikutnya kita ke soal D. Banyaknya diagonal dari bangun datar segi 12. Nah, gini, kenapa di sini saya taruh di soal D? Bayangkan kalau misalkan tadi di soal C kita belum nemu rumus, kita gambar segi 12, terus bikin garisnya satu persatu, kan nggak efisien. Ngerti ya? Kalau ada rumus seperti ini, mau segi berapapun kita bisa cari, tanpa harus menggambar. Langsung masukkan N-nya 12. Jadi di sini kita masukkan 12C2 dikurangi 12. Oke, berarti sama dengan 12C2 kan 12 faktorial, per N min R berarti 10 faktorial, dikali R berarti 2 faktorial, min 12. Sama dengan, ini 12 faktorial, kita urai sampai 10 faktorial, berarti 12 kali 11 kali 10 faktorial, per 10 faktorial, kali 2 faktorial itu 2 kali 1, min 12. 10 faktorial dicoret, 2 dan 12 dicoret, berarti 6. 6 kali 11 itu 66 dikurangi 12. Berarti sama dengan 54 diagonal. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal D, banyaknya diagonal dari bangun datar segi 12 adalah 54 diagonal. Oke, jadi dengan rumus ini kalian bisa mencari banyaknya diagonal dari bangun datar segi berapapun. Mau segi 50, segi 100 bisa. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.